Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari dengan NIM 2110911111024 dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Islam Mangkurat angkatan 2021. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi jantung dan pembuluh darah serta anatomi sistem respiratori. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anatomi jantung dan pembuluh darah. Baik, yang pertama terlebih dahulu kita akan melihat dari uh, Organization of the Cardiovascular System, di mana untuk itu kita harus mengetahui dari letak jantung terlebih dahulu. Untuk letak jantung itu berada di daerah thorax, trunks, yaitu batang tubuh di bagian toraks. Nah, buat di bagian toraks ini terdapat bagian jantungnya itu adalah ada di mana di sini terdapat aorta dan juga ada vena cava superior. Di mana aorta dan vena cava superior ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, lalu untuk proyeksi dari kontur jantung pada dinding dada ventral ini, si jantung sedikit bergeser pada sisi kiri. Nah, jadi ini kan kalau tampakan anatomikal tubuhnya, sebelah sini adalah sebelah kirinya, yang di arah aortanya. Jadi, dia sedikit bergeser ke sisi kiri, sehingga tidak berada tepat di daerah tengah rongga dada. Tidak berada tepat di daerah dari med sternalis di sini. Terus, buat proyeksi batas kanannya, jantung berada di antara cartilago costa ketiga. Nah, kalau costa keduanya itu atau di dekat intercosta duanya itu adalah si angulus sterni, maka kita turun satu costa lagi sampai di costa 3. Itulah letak dari si batas kanan jantung hingga sampai ke costa 6. Nah, daerah sini berarti adalah si costa 6. Terus 2 cm dari lateral linea sternalis kanan. Nah, kalau di sini kiri tadi berarti di sini kanan, linea sternalisnya di sini 2 sentinya berarti daerah sini masuk dari kategori uh, proyeksi letak jantungnya. Selanjutnya, untuk gambaran tampak lebih dalamnya, kalau ini adalah tampak permukaannya. Untuk gambaran lebih dalamnya, di sini ada sih recessus dari costomedia stenalis, di mana buah recessusnya ini ada di ventriculus sinister, terus daerah di bagian bawahnya itu ada trigonum pericardium, terus ada pleural fold atau dari mesoperitoneum dan juga ada ventriculus dexter. Lalu untuk dari sambungan di atriumnya, itu ada atrium dextrum atau atrium dextra. Jadi buat jantung sendiri kan yang kita ketahui itu ada si atrium dan ventrikular. Ada atrium dextra, atrium sinistra, terus ada ventricular dextra, ada ventricular sinistra. Nah, ini untuk gambaran dari jantung dan juga si pembuluh darahnya, yang dari seluruh tubuh ke jantung, dari jantung ke seluruh tubuh, dan dari paru-paru ke jantung, lalu ke seluruh tubuh. Nah, di sini kita melihat ada si arteri carotis communis, dan di sebelahnya ada si vena jugularis interna. Lalu di sini juga ada dari venous angel dari sebelah kanan atau dari sudut dari venus atau vena, terus ada arteri pulmonalis, terus ada vena pulmonalis, terus ada atrium dextra, terus ada vena hepatica, terus ada vena cava inferior, ada anterior, ada aorta, ada ventricular dextra et sinistra. Terus di sini ada persambungan dari yang awalnya dari paru, maaf, yang awalnya dari seluruh tubuh, dari paru itu akan uh, bersambungan dari arteri dan venanya, yaitu di pulmonary circulation-nya. Nah, buat dari sistem kardiovaskular ini yang biru itu darah miskin oksigen atau aliran dari vena, terus yang merahnya itu adalah si aliran darah yang kaya dengan oksigen. Jadi
Kalau di vena itu sebenarnya adalah warna biru kalau gambarannya, maka kalau arteri itu gambarnya warna merah. Tapi khusus dari arteri yang dari paru-paru ke jantung, itu warnanya akan lebih eh, vena yang dari jantung, arteri dari paru-paru ke jantung itu warnanya akan lebih biru dikarenakan dari proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di paru-paru nanti lalu dialirkan lagi ke jantung, maka di aliran tersebut terdapat darah dengan kaya oksigen. Nah, dari sistem kardiovaskular nanti itu terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Terus perbedaannya itu pada si sirkulasinya, ada sirkulasi sistemik dan juga ada sirkulasi paru. Nah, buat, sirkulasi sistemik itu disebut juga sirkulasi besar. Lalu untuk sirkulasi paru itu disebut sirkulasi kecil, yang mana dihubungkan dengan, serial atau junction di sini. Terus, untuk jantung sendiri itu adalah si induk dari sistem kardiovaskular, yang mana mendorong dari sirkulasi darah dengan mekanisme dengan menyedot atau, mengisap memasukkan ke jantung dan didorong keluar dari jantung. Untuk secara umumnya untuk bagian jantung itu dibagi dua, yang masing-masingnya itu tadi yang ada si atrium, terus ada si ventrikular, ada atrium dextra sinistra, ada ventrikular dextra sinistra. Nah, buat darahnya itu dipompa dari jantung menuju arteri, di mana dikembalikan lagi melalui vena menuju jantung. Untuk dari sirkulasi sistemik, darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri, nah ini kan ada dextra sinistra. Yang sinistra itu yang ini adalah si dextra. Nah, jadi yang awalnya dari atrium ventrikel kiri, nanti dia akan dipompa menuju aorta. Nah, ini aorta. Terus setelah dipompa menuju aorta, eee, dan arteri cabangnya, maka, dia akan dialirkan setelahnya lagi, dari aorta dia akan dialirkan ke arteri cabangnya, atau arteri cabang dari si aortanya itu. Nah, setelah dialirkan lagi dia akan menuju ke jaringan dan organ, di mana di jaringan dan organ nanti akan diberikan oksigen dan juga, nanti akan diangkut lagi karbon dioksida atau sisa-sisanya nanti. Nah, terus dari daerah vena atau yang warna biru yang kurang dari kadar oksigen, itu digunakan buat mengembalikan si karbon dioksidanya. Nah, jadi kalau yang arterinya itu untuk memasok oksigen atau mensuplai, terus buat venanya ini adalah mengambil, sisa dari pengolahan, oksigen tersebut yang jadi karbon dioksida nanti. Nah, setelah diambil nanti, dia akan, terus dan juga akan nantinya diolah di paru-paru untuk dilakukan pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida lagi dan masuk ke si, jantung lagi. Baik, selanjutnya di sini, nah ini ada 2 macam, ada gambar A dan B. Yang A ini adalah, eee, kardiovaskular pada, bayi ya, pada neonatus atau pada janin. Terus buat yang di sebelahnya ini adalah yang sudah, eee, bayi atau sudah melahirkan. Nah, yang A ini adalah buat yang si janin tadi atau sebelum melahirkan. Terus yang B ini adalah setelah, bayi yang dilahirkan tadi. Jadi kenapa ada perbedaan tersebut? Dikarenakan pada bayi kan, buat dari kadar oksigen, nutrisi, semuanya itu berasal dari si ibu. Nah, buat alirannya itu berarti berhubungan sama si plasenta. Plasenta yang di mana dia mengalirkan nutrisi, darah oksigen dari ibu ke bayi. Nah, terus kalau sudah lahir kan itu akan nantinya, dipotong bagian umbilikusnya atau tali pusarnya, di mana berarti terhentinya aliran dari si ibu ke bayi melalui plasenta. Jadi, si bayi nanti akan memiliki, eee, sistem buat, melakukan pernapasannya. Nah, di sini yang A terlebih dahulu, buat yang prenatalnya nanti itu dengan, diagram skematikanya ini, nanti pada ilustrasi ini si kandungan oksigen darah dipresentasikan oleh si warna yang kaya akan oksigen, yaitu si merahnya ini. Nah, ini arterinya, terus ini venanya. Jadi buat di plasenta itu ada perbandingan 2 banding 1-nya. Nah, terus
buat yang miskin oksigennya itu kan warna biru nih atau oksivena. Nah, kalau yang ungu ini apa? Nah, jadi kalau yang ungunya ini adalah si campurannya. Jadi buat yang ungu ini adalah campuran dari eh kayak oksigen. Ya, adalah si campurannya yang menggambarkan si aliran darahnya. Terus buat sirkulasi vitalnya itu berbeda dengan sirkulasi pasca kelahiran. Yang mana nanti pembuluh darahnya itu melalui si umbilikus, terus ada ductus venosus, terus ada ductus arteriosus, dan juga daerah foramen oval. Nah, terus buat si vena nanti itu akan mencapai plasenta melalui arteria umbilicalis sebagai cabang dari arteria iliaca interna. Nah, dari sini si darah nanti kembali ke fetus setelah dapat si oksigen melalui si vena umbilicalis dan juga bersirkulasi ke hati. Nah, melalui si ductus venosus atau si aranti. Nah, di sini ductus venosus. Atau nama lain ada sebutan namanya itu arantii, aerantii. Nah, karena tahanan aliran di hati cenderung tinggi melalui katup pada persimpangan vena cava inferior atau valvula vena cava inferior, aliran darah akan melewati foramen ovale menuju atrium kiri. Sehingga eh, sehingga darah yang kaya oksigen itu mengalir melalui rute terpendek untuk menuju ke organ. Terus untuk darah dari vena cava superior masuk ke atrium dan juga ventrikel kanan yang nantinya dialirkan melalui ductus arteriosus. Nah, ini untuk ductus arteriosusnya. Terus oh ya, untuk nama ductus arteriosus ini juga disebut dengan botali. Nah, terus untuk bagian ya, ini yang pasca melahirkannya atau janin bukan janin sih, lebih tepatnya neonatus karena sudah dilahirkan. Maka sirkulasi plasentanya itu diputus. Nah, di sini ada si umbilical cord-nya itu sudah dipotong. Nah, jadi karena sudah dipotong, maka oksigen, nutrisi, segala macam dari ibu yang dialirkan melalui plasenta itu sudah tidak bisa lagi. Sehingga si bayi harus melakukan kinerja dari sistem kardiovaskular dan juga pernapasannya itu secara mandiri. Nah, di mana melalui bernapas paru akan mengembang sehingga sirkulasi pulmoner itu terbuka dan tekanan atrium kiri juga akan meningkat. Nah, dengan adanya pergantian sirkulasi fetal menjadi si sirkulasi pasca kelahiran atau si neonatusnya itu, maka ada beberapa perubahan terjadi, yaitu di antaranya itu ada koneksi seperti katup pada foramen ovale atrium kanan dan kiri itu akan tertutup secara pasif dan adanya peningkatan tekanan dari si atrium kiri. Nah, untuk selanjutnya nanti si valvula foraminis ovalis itu akan tumbuh barengan atau bersama dengan si septum secundum dan juga menjadi fossa ovalis dan sebagai dari sisa foramen ovale. Terus buat ductus arteriosusnya nanti dia jadinya akan menutup. Terus menutupnya itu juga nggak serta-merta akan langsung menutup setelah melahirkan tadi, tapi beberapa hari. Nah, setelah itu dia akan mengganti jadi namanya jadi si ligamen arteriosum. Nah, ini kan buat lokasinya nih. Ini si ligamen arteriosum. Nah, buat ductus venosus nanti dia kan udah nggak ada lagi tuh. Dan jadi si ligamen venosum. Nah, kalau ligamen venosum yang ini. Nah, terus si vena umbilicalis nantinya akan berubah jadi si ligamen. Benar ligamen. Ya, ligamen dari ligamenta umbilicalia medialia di sebelah kanan dan juga kiri, yang mana keduanya nanti akan menjadi dasar dari si plika umbilica medial dan pada sisi dalam di dinding abdomen. Oh ya, sebelum itu kita lihat juga di sini ini buat umbilical cord atau umbilical atau si eh, ya umbilikusnya tadi yang udah dipotong. Terus ini ada proyeksi dari hepar, di mana di daerahnya hepar itu ada dari vena hepatica dan juga ada ligamentum venosumnya. Terus daerah sini ada truncus pulmonalis, ada atrium sinistrum, ada ventriculus sinister, dan lain-lainnya.
Nah, bagian selanjutnya yaitu di bagian gambaran tampakan keseluruhannya dari si posisi jantung di daerah toraks hingga ke perbatasan abdominal. Nah, di mana buat di gambar ini itu adalah si gambar posisi jantung di dalam dada. Buat secara pandangannya itu adalah pandangan secara ventral dan buat tampakannya ini bukan tampakan permukaan, tetapi setelah dilakukan prosedur invasif yaitu setelah dilakukan pembukaan pada si perikardium atau pada jantungnya. Untuk daerah jantungnya sendiri itu berada di rongga perikardium atau karena itu namanya rongga maka kita bisa sebutnya dengan kavitas perikardiaka. Nah, pada mediastinum inferius bagian bawah, ya pada mediastinum inferius bagian bawah, eh ya buat apa namanya ya? Ya, pembukaannya ini pada daerah si mediastinum inferius bagian bawah. Oh ya, ya mediastinum inferius bagian bawah. Nah, kalau di sini itu ada dikasih tahunya itu daerah nodi limpa, ya nodi limfoidea di daerah mediastinalis anterior. Nah, eh buat jantung sendiri atau kardiak ini itu memiliki dasar lebar yang tersusun secara ke atas dan juga ke kanan, serta memiliki katup yang setinggi dari pangkal pembuluh darah besarnya. Kalau pembuluh darah besarnya itu ada di daerah aorta dan juga pars ascendens aorta ya. Nah, buat apex jantung, kalau apex itu kan artinya atas tuh. Tapi di sini untuk lokasi atas yang disebutnya itu adalah ujungnya atau ujung dari jantungnya itu ada berada tepat di daerah bawah sini. Kalau berdasarkan garisnya ini letaknya sekitar di kosta 5 atau kosta 6 atau ICS 4 sampai ICS 6, ICS 5. Nah, buat apeks jantungnya itu menuju ke sisi kiri atau kiri badan dan juga daerah dan juga pada bidang ventral atau tampakan ventral. Untuk basisnya sendiri berarti basisnya itu ada di ya. Untuk basisnya itu ada di ya. Untuk basisnya sendiri itu letaknya berkebalikan dari si apexnya. Bukan berkebalikan sih. Lebih tepatnya untuk basisnya itu kan dasarnya, sedangkan apex ini yang ujungnya ini sama aja. Nah, terus buat basis dan juga apex ini nanti dihubungkan oleh aksis longitudinal. Nah, di mana aksis longitudinal ini panjangnya itu sekitar 12 cm dan juga dia terletaknya itu berjalan secara oblik di dalam dada dari puncak dorsal kanan. Lalu dari dorsal kanan nanti dia akan menuju dari daerah dasar ventral kiri lalu membentuk sudut sekitar 45 derajat. Nah, setelah membentuk sudut 45 derajat, itu nantinya dia akan dengan ketiga bidang spasial. Lalu untuk jantung itu memiliki 4 permukaan. Buat permukaannya itu bagian anteriornya ada facies stemus, ya, facies stemocostalis. Terus buat facies stemocostalis tadi itu dibentuk oleh ventrikel kanan. Lalu untuk permukaan inferior berada tepat di atas dari diafragma, yaitu si facies diafragmatica. Terus apa ya? eh dari facies diafragmatika nanti itu terdiri dari si ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Lalu untuk permukaan inferior jantung juga berhubungan dengan si dinding posterior. Untuk melihatnya itu nanti bisa dilakukan dari elektrokardiogram. Lalu untuk facies pulmonalis itu dibentuk oleh atrium kanan dari sisi kanan dan juga ventrikel kiri pada sisi kirinya. Nah, dari tampakan di sini juga kita bisa melihat persarapan dari kardiak atau pada jantung itu dipersarapi juga ada melalui dari nervus ke-10 atau nervus vagus. Terus ada juga dari nervus laryngeus recurrens. Terus juga diperdarahi oleh arteri arteri pulmonalis dextra pada daerah yang miskin oksigen dan juga ada vena cava superior atau dari pembuluh darah besarnya bagian vena untuk pembuluh besarnya bagian apa
arteri itu adalah si arteri pulmonalis. Di sini ada arteri pulmonalis sinistra, terus di sini ada aorta dengan pars ascendens. Nah, untuk gambaran yang berikutnya ini perikardium pandangan ventral juga setelah dibuka yang dindingnya tadi. Ini kan masih ada ini kayak lemak ya, ya kayak selaput lemaknya dan ada tampakan dari dinding arterinya ada ventriculus dexter, daerah ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Nah, ini setelah dipotong bagian depannya tadi. Kan tampak seperti ini. Pada dinding posterior perikardium dan juga jantungnya diangkat. Nah, perikardium itu kan mengelilingi jantung. Nanti dia memberikan kestabilan jantung dan juga memungkinkan jantung untuk kontraksi tanpa adanya friksi berarti. Nah, pada sisi luar perikardium nanti terdiri dari si perikardium fibrosum dengan si jaringan penghubung yang padat. Lalu ada juga perikardium serosum pada sisi dalam. Terus buat bagian perikardium serosum ini nantinya menggambarkan lamina parietalis, di mana yang secara ventral dan juga dari saluran keluar pembuluh darah besarnya, dan selanjutnya dia akan apa ya, memutar atau melipat pada pada sisi atas permukaan jantung sebagai lapisan visceral atau epikardium. Pada sisi posterior anterior, refleksi perikardium pada epikardium akan menyebabkan lipatan ventrikal antara vena cava inferior dan superior, serta lipatan horizontal pada vena pulmonalis atas sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, nanti itu bikin adanya muncul dua recessus pada sisi posterior perikardium. Ada si sinus perikardii yang ditandai panah, ya, sinus transversus perikardii dari recessus posterior perikardium. Hmm, buat sinus transversus perikardii itu dia di atas lipatan horizontal antara vena cava superior sama aorta dan juga truncus pulmonalis. Kalau yang sinus obliquus perikardii nanti dia beradanya di bawah lipatan horizontal antara venae pulmonalis kedua sisinya. Terus ini tampakan jantungnya secara menyeluruh. Untuk dari tampakan jantungnya sendiri itu, buat dari jantung sendiri itu secara normalnya untuk beratnya itu sekitar dari 250 hingga 300 gram atau 0,25 gram sampai 0,3 gram. Dan bentuknya itu sekitar kepalan dari tangan orang tersebut atau si eh, orang itu diri sendiri. Jadi misal saya punya jantung saya, maka ukuran jantung saya itu kurang lebih ukurannya sekepalan tangan saya sendiri. Terus buat efek jantung itu menghadap ke arah kiri inferior, terus besi jantung memiliki sulcus coronarius, terus apa lagi ya? Di sini ada hmm, nah, buat kayak arteri koronaria dextra, uh, ya buat arteri koroner itu dia mengalirkan darah, di mana darah dan juga oksigen dan nutrisi itu buat si otot-otot jantung. Nah, jadi kalau yang pembuluh darah besarnya ini dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh, maka selain dialirkan darah ke dalam si jantung, juga dialirkan ke sel-sel otot jantungnya buat kinerja atau kontraksi dari jantungnya. Jadi ketika kalau si arteri koronernya itu mengalami hambatan atau terjadi penebalan pada arteri koroner atau hambatan tadi, maka buat jantung nanti dia akan kekurangan nutrisi. Ibaratnya itu kalau sesuatu organ yang kekurangan nutrisi oksigen maupun darah, maka buat kinerjanya itu juga akan berkurang sehingga buat kontraksi jantungnya juga akan mengalami gangguan. Sebenarnya buat mengalami gangguannya nanti itu berhubungan sama dari kelistrikan jantung. Tapi kalau dari pembuluh darahnya nanti itu bisa bikin kematian dari sel-sel otot jantung. Sehingga kalau kematian sel-sel otot jantung terus terjadi perbaikan, maka perbaikan dari jaringan-jaringannya itu berubah jadi jaringan yang fibros yang lebih apa ya namanya? Lebih lebih tidak elastis sehingga akan lebih sulit buat melakukan kontraksi pada jantung. Terus ini tampakan dari jantung yang setelah dibuka.
Nah, di daerah dari jantung ini ada yang namanya crista terminalis yang di daerah sini. Nah, itu untuk crista terminalis sendiri itu sebagai penanda penting kalau pada bagian luar atau superperikardial itu setinggi crista terminalis di antara masuknya vena cava superior dengan auricula kanan dan juga terdapat nodus sinus sebagai awal stimulus dari kelistrikan jantung dan sistem konduksi dari jantung. Terus, ya di sini terdapat, oh ya, ada juga daerah terdapat pada pulang muara sinus coronarius atau ostium sinus coronarii. Nah, untuk ostium sinus coronarii itu letaknya yang di sini. Nah, ini ada garis petunjuknya di dalam ini. Nah, buat ostium sinus coronari itu sebagai jalur dari vena terbesar di jantung, yang mana itu adanya katup valvula sinus coronari dan juga muara vena cava inferior beserta katupnya yang mana melekat keduanya tidak menyekat lumen serta secara merekatnya tadi. Ya, terus di sini ada dari uh, valva atau vulva, bukan vulva sih, lebih tepatnya. Nah, di sini ada valva atau valve atau dari katup jantung. Buat katup jantung sendiri, di sini ada yang valva truncipulmonalis di mana adanya valvula minularis dextra dan juga valvula minularis sinistra. Terus ada juga terdapat valvula minularis anterior. Jadi ada tiga macam, ada dextra, sinistra, dan juga anterior. Dan ketiga tersebut disebutnya itu adalah valva truncipulmonalis. Terus kalau valva aorta itu terdiri dari tiga juga, yang semilunaris sinistra, dextra, dan juga semilunaris posterior. Nah, letaknya ada ya berdampingan lah. Terus juga ada valva atrioventricularis sinistra. Jadi atrioventricularis yang di bagian kiri, di mana itu terdapat cuspis commissuralis sinistra, terus ada cuspis posterior, ada cuspis anterior, dan juga cuspis commissuralis dextra. Terus yang atrioventricularis dextra atau valva tricupidalis, di situ ada cuspis posterior, ada cuspis anterior, ada juga cuspis septalis. Ini buat lokasi jantungnya tadi, sini ada si aorta, ada si vena cava superior, terus ada si valva truncipulmonalis, terus ada valva aorta atau katup aorta atau ya disebut katup aorta, sedangkan valva truncipulmonalis bisa disebut katup dari pulmonal. Terus ada atrios ventricularis sinistra yaitu katup mitral, terus ada atrioventricularis dextra, katup tricuspid. Terus yang di daerah sininya ada si apicordi. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan anatomi sistem respirasi. Buat anatomi sistem respirasi sendiri, kita diawali dulu dengan proyeksi daerah trakea dan juga bronki. Nah, di mana di sini juga ada gambaran dari sistem respirasi atau sistem pernapasan atas dan juga sistem pernapasan bawah. Untuk atasnya sendiri ini ada daerah dari cavitas nasi, terus ada vestibulum nasi, ada sinus paranasalis, terus ada pars nasalis, pars oralis, pars laringnya dari daerah paring. Nah, buat daerah traktor respirasi bagian atas dan bawah itu uh, buat sistem respirasinya nanti buat di bagian atas itu ada si rongga rongga hidung atau si kavitas nasinya. Terus ada paring. Untuk paring nanti juga terbagi jadi pars nasalis, pars oralis, dan pars laringnya. Terus yang masuk bagian bawahnya ada si laringnya. Terus selain laring juga ada si trakea. Terus ada juga si pulmonal atau pulmo atau parunya. Untuk paru nanti itu ada dua paru. Ada lubus sinistra dan juga ada lubus dextra. Untuk bagian lubus dextra itu ada lubus superior, ada medius dan lubus inferior. Sedangkan yang sinistra itu ada lubus superior dan inferior. Jadi buat paru kanan dan paru kiri itu ada keberbedaan dari lubusnya. Jadi 3 banding 2. Jadi buat
pulmo atau paru bagian kanan itu ada 3 lobus dan paru bagian kiri itu ada 2 lobus aja. Terus, yang dari percabangan trakea untuk masuk ke daerah parunya ada si bronki, principalis. Nah, ini buat yang permasalahan saluran atas. Buat saluran atas ini, kalau kita lihat dari nasal skeleton dan nasal septum atau dari os nasal dan juga eh, septum nasal, maka daerah sini juga ada os dari sutura frontos, ada os nasali dengan daerah sutura frontonasalis, di mana daerah apa ya, daerah frontal di sambungannya dengan nasal, maka ada daerah penyambungannya ini yaitu sutura frontanasalis. Terus ada sutura internasalis di mana pembagian antara dua sisi kiri kanan nasalnya ini. Terus ada sutura nasomaxillaris di mana dari tulang maksila dengan si nasal. Terus juga ada sutura frontomaxillaris hubungan dari tulang frontal dengan maksila. Terus ada cartilaginis nasi lateralis, terus ada cartilago alaris mayor dengan crus lateral, terus ada cartilago septonasi, cartilago alaris mayor dengan crus medial. Nah, ini buat nasal cavity atau rongga hidung atau kavitas nasi. Nah, di sini ada daerah eh, apa ya, dekat dari garis-garis ini itu disebut dengan concha nasalis. Nah, di sini ada concha nasalis media dan juga concha nasalis inferior. Terus untuk bagian awalnya di sini ada limen nasi dan juga ada si vestibulum nasi, di mana vestibulum nasi nanti itu ada silia-silianya buat perangkap bagi zat asing atau benda asing yang masuk melalui sistem pernapasan atas. Dan buat nasal cavity ini itu dipersarapi oleh nervi olfaktorii dengan villi olfaktoria dan juga terdapat bulbus olfaktorius. Nah, ini buat proyeksi dari garis-garis atau linea dari si paru. Nah, jadi kan kalau kita perhatikan di midsternal itu dibagi dua, artinya bukan mid apa ya namanya? Bukan mid midsternal ya, tapi lebih tepatnya sternal line atau garis dari yang mengikuti garis sternum. Terus ada mid clavicula, terus ada mid axillary line. Sebenarnya kalau mid axillary line ini lebih ke axillary anterior, linea axillary anterior karena posisinya berada di daerah anterior. Terus buat daerah paru itu letaknya ya daerah sini yang dimana ada gambaran si lobus superior, ada incisura cardiaca, di mana incisura cardiaca ini ada lokasi si kardiak atau jantungnya daerah sini. Nah, buat dari bronkus sendiri itu kan sambungannya dari si trakea. Jadi awalnya kan dari cartilago thyroidia, terus ada cartilago cricoidia, terus ada cartilagenesis tracheae, di mana selanjutnya dari ligamenta annularis dan Bifursia trachea nanti percabangannya ke bronkus. Di mana bronkus itu ada sih bronkus segmentalis apicalis, ada bronkus segmentalis posterior, ada bronkus segmentalis anterior, ada juga bronkus daerah lobaris medius dexter. Kalau lobaris dexter, maka ada sih bronkus segmentalis lateralis, ada juga bronkus segmentalis medialis. Kalau yang lobaris inferior dexter, ada segmentalis superior, ada basalis medialis, ada basalis anterior, ada basalis lateralis, ada basalis posterior. Terus ada bronchus principalis sinister. Kalau yang bronchus principalis sinister, lanjutannya ada juga sih bronchus lobaris superior sinister. Di mana itu ada bronchus segmentalis apicoposterior, ada segmentalis anterior, ada linguinalis superior, ada linguinalis inferior. Terus ada juga sih bronchus lobaris inferior sinister. Ini untuk tampakan parunya. Nah, karena di sini ada 3 lubus, berarti ini adalah paru si dekstra. Sedangkan yang 2 lubus ini adalah paru sinistra. Untuk apek pulmonalisnya berada di atas, di mana ini bisa buat apek pulmonal ini
letaknya itu sekitar daerah dari supraklavikula. Ya, dari daerah supraklavikula. Mana ya? Nah, kan klavikula daerahnya di sini nih. Terus ada eh ya ada klavikula, terus di sini daerah incisura sternum, terus ada angulus sterni. Nah, daerah sininya adalah daerah si apex dari paru. Nah, di sini ada visura obliqua, di mana itu membagi dari lobus bagian atas dan bawah. Terus ada persambungannya lagi ada si visura horizontalis. Kenapa horizontalis? Karena bentuknya seperti horizontal. Terus buat daerah sini ada si margo anterior, terus ada margo posteriornya. Terus kalau yang sinister itu cuma ada satu visura aja, visura obliqua. Nah, selanjutnya di bagian paru atau lung atau pulmo itu ada beberapa segmennya. Nah, kalau dari gambaran ini yang gambar A ini merupakan yang dextra dan yang gambar D-nya adalah merupakan yang sinistra. Buat yang nomor satu bagian atas ini itu adalah si segmen apikal. Terus untuk nomor dua, ya itu dua ya, ya itu dua, itu adalah si segmen posterius. Sedangkan yang nomor tiga adalah si segmen anterius. Nah, terus ini adalah si lobus superior. Kalau si lobus mediusnya itu hanya ada dua segmen, 4 dan juga 5, yaitu segmen lateralis dan juga segmen medial. Terus untuk lobus inferior itu ada satu, 2, 3, 4. Ada 4, bukan 4 sih ini. 1, 2, 3, 4. Oh ya, di lobus inferior itu sebenarnya ada lebih dari 4. Sebenarnya ada 5 tapi nggak terlihat kayaknya. Nah, ya, intinya ada 5 di mana di bagian belakangnya. Nah, buat segmennya itu ada si segmen superius, ada segmen basal medial, di mana letaknya itu dengan kardiak maya segmen basal medial kardiakum. Untuk letaknya itu ada berada di daerah belakang. Terus ada si segmen basal anterior. Terus ada segmen basal lateral, ada juga segmen basal posterior. Terus buat yang pulmus sinister atau bagian sinistra paru, itu ada lobus superior dan lobus inferior. Buat nomor satu dan 2 ini disebutnya segmentum apicoposterior. Terus untuk nomor tiganya itu ada si segmentum anterior. Terus buat nomor empatnya itu ada si segmentum lingular superior. Yang limanya adalah si segmentum lingular inferior. Terus yang empatnya ada si segmentum superior, terus ini 6, terus tujuhnya ada si segmentum basal anterior, terus 8, ini 8 ya? Eh, ya. Untuk tujuhnya itu letaknya ya di belakang juga. Terus buat 8-nya tadi segmentum basal lateral, terus buat 9-nya, yang 8-nya ini adalah si segmentum basal anterior. Buat 9-nya ini baru yang lateral. Terus buat yang 10-nya baru segmentum basal posterior. Ini buat yang memperdarahi dari daerah paru. Lebih tepatnya daerah uh, ya daerah dari si alveolinya. Di mana daerah alveoli ini diperdarahi oleh si arteri pulmonalis dengan terdapat juga si ramus bronchialis. Ya, mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada salah penjelasan. Mohon koreksi, saran, dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.